di tengah krisis ini kesetiakawanan sosial sebuah bangsa besar bernama Indonesia itu diuji. Budaya kita kemudian yang budaya otentik, budaya asli, kemudian semakin tenggelam. Demokrasi ini adalah anak pungut. Silakan baca lagi gagasan Bung Karno dalam risalah. Politik sekali lagi penting, tapi memperbaiki bangsa ini jauh lebih penting. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Wendra Yunali, catatan otentik. Ini kita sudah mau lebaran, 5 hari lagi kita masuk lebaran. Cuma ada persoalan yang masih terjadi, di mana wabah COVID-19 atau virus corona ini terus meningkat, dan walaupun ada di beberapa daerah di Nusantara yang menurun, maka kemudian kita lihat walaupun pemerintah sudah mengeluarkan PP, Perpu, Permen dan lain sebagainya, sudah mengeluarkan tentang PSBB, ternyata di beberapa daerah grafiknya naik dan angka pasien atau yang terdampak atau terpapar virus COVID-19 ini terus terjadi. Maka bagaimana sikap kita, termasuk kemudian PSBB yang di beberapa daerah ini juga tidak maksimal, termasuk berubah-ubahnya kebijakan pemerintah yang di awalnya dia larang mudik atau pulang kampung, yang kemudian dulu transportasi baik darat maupun udara semua jadi nonaktifkan, tidak boleh yang antar provinsi, antar kota. Sekarang udara juga sudah dibolehkan, dan dengan alasan ekonomi dan bisnis dan lain sebagainya. Maka kemudian apakah kita akan membiarkan kondisi ini? Maka kemudian saya punya gagasan, kembali kepada gagasan otentik, adalah perang ini adalah perang semesta, perang rakyat semesta. Perang melawan COVID ini harus dijadikan perang rakyat seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu strateginya bagaimana? Pemerintah sudah berbuat, sudah menurunkan aparatnya, biro ASN, birokrasi, kemudian Badan Penanggulangan Bencana, kemudian Satpol PP, kemudian didukung oleh TNI dan Polri, mereka sudah laksanakan. Sekarang yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengaktifkan sel-sel kearifan lokal yang ada di Nusantara ini. Saya yakin dan percaya ada kearifan-kearifan lokal yang masih ditaati oleh masyarakat kita. Contohnya Sumatera Barat. Di Sumatera Barat bagaimana potensi kearifan lokal seperti memberdayakan nenek mama, penghulu, alim ulama, Tigo Tungkus, Jarangan, Cerdik Cendekia untuk bersama-sama berangkulan tangan, bukan dalam arti berangkulan tangan salaman, tapi merangkul segala kekuatan, menyatukan kekuatan, membatasi, kemudian melakukan gerakan secara bersama-sama di wilayah masing-masing, di wilayah terkecil masing-masing, untuk melakukan karantina wilayah terbatas, atau kemudian melakukan pendirian posko-posko mandiri berdasarkan kearifan lokal yang ada di daerah masing-masing. Contoh Sumatera Barat, kita masih punya kearifan-kearifan lokal, kita masih punya pemimpin-pemimpin formal yang kemudian ditaati oleh masyarakat. Maka pemerintah tidak bisa sendiri. Pemerintah tidak bisa kemudian merasa bisa menyelesaikan persoalan ini sendiri. Yang harus dilakukan adalah pemerintah Republik Indonesia merangkul seluruh komponen, termasuk pemimpin-pemimpin informal yang ada di Republik ini. Yang membedakan kita dari negara asing adalah pemimpin informal yang kita miliki, ormas, organisasi kepemudaan, kemudian komunitas-komunitas, kemudian kelompok-kelompok LSM, akademisi, dan lain-lain sebagainya. Dan yang penting adalah mengaktifkan kembali sel-sel pemimpin formal kita, mengaktifkan kembali kearifan-kearifan lokal masyarakat kita. Seperti yang saya contohkan tadi, khusus misalnya di Sumatera Barat, sudah ada misalnya di Negari Situjuh, Kecamatan Situjuh Limonagari, Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat, mereka kemudian melakukan dengan cara-cara kearifan lokal. Seperti apa? Mereka kemudian merapat bersama-sama, mereka kemudian mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, pemerintahan nagari, kemudian meminta kesepakatan masyarakat, ditandatangani oleh seluruh masyarakat, kemudian didukung oleh lembaga adat.
Di Situjoh Limonagari namanya adalah Limbago Adat Nagari Situjoh Batua. Mereka kemudian membuat kesepakatan untuk melakukan karantina loh ya. Setiap orang atau perantau yang baru datang disediakan tempat karantina selama 14 hari. Dan kebutuhan karantina disediakan oleh masyarakat. Kemudian setiap orang yang keluar harus dapat izin dari pemerintah nagari atau jorong dan lain sebagainya. Artinya apa? Inilah bentuk kesadaran masyarakat yang harus kita dorong dan dicontoh oleh daerah-daerah lain. Kemudian pemimpin-pemimpin formal maupun informal di nagari, kemudian juga walaupun sudah melonggarkan PSBB, sudah melaksanakan sholat berjamaah, tetapi diatur agar tidak terjadi saf yang terlampau rapat. Kemudian masjid dijaga oleh pemuda-pemuda atau parik-paga nagari atau pemuda-pemuda agar orang luar tidak ikut atau masuk dalam masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Agar apa? Agar yang masuk sholat jamaah adalah orang yang teridentifikasi, yang tidak pernah keluar 14 hari terakhir. Sehingga alhamdulillah sampai hari ini di Situjoh Batua belum ada dan belum ada orang yang terpapar virus COVID-19 ini. Ini menarik. Kemudian ada lagi contoh lain, yaitu di Kecamatan Lampasi Tiga Nagari. Mereka sudah jauh hari mengadakan program di bawah ide dan juga diskusi-diskusi kami dengan almarhum Dr. Andos Rusnulius yang meninggal pada tahun 2016 lalu. Sebelum beliau meninggal, beliau sama tokoh-tokoh masyarakat membuat yang dinamakan Peti Bunian, yaitu semacam kas dana sosial bagi masyarakat Lampasi. Hari ini terbukti kalau selama ini dana itu digunakan untuk bantuan sosial anak yang sekolah, menunggak semester, menunggak uang sekolah, kemudian kebutuhan sakit. Hari ini dana yang mereka kumpulkan mereka bisa pakai untuk ikut mengatasi dampak COVID-19, apalagi terhadap masyarakat mereka yang berkurang kemampuan secara ekonomi. Mereka bantu kebutuhan hariannya. Terhadap orang-orang yang ODP atau orang-orang yang dalam PDP, mereka support agar tidak masuk atau tidak berkeliaran. Inilah bentuk-bentuk kearifan, dan saya yakin kearifan-kearifan ini ada di bumi Nusantara ini. Karena Indonesia ini berdiri karena ada kearifan-kearifan lokal, kesepakatan, kemudian kebersamaan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Hari ini rasa persatuan kita harus kembali kita eratkan dan kita jalin dengan menguatkan sel-sel kearifan lokal yang ada di bumi Nusantara ini sebagai identitas otentik kebangsaan kita. Saya yakin di Aceh juga punya karakter sendiri, di Medan dia punya karakter sendiri, di Bengkulu, di Jambi, di Palembang, di Lampung, di Banten, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di Jawa Timur, di Jogja punya kearifan, di NTB, NTT, Maluku, Papua, Sulawesi, Kalimantan, masing-masing punya kearifan lokal, masing-masing punya ketaatan terhadap pemimpin-pemimpin yang formal yang mereka sepakati, yang ada selama ini. Maka potensi-potensi inilah yang kemudian kita dorong agar kemudian masyarakat terhindar dari COVID-19 dan wabah ini segera berlalu. Kalau kemudian kita hanya membiarkan dan melihat hanya pemerintah bersama aparatur penegak hukum didukung oleh TNI, maka COVID ini akan lama. Kesadaran masyarakat harus kita gugah dengan cara menurunkan kearifan, menurunkan pemimpin-pemimpin lokal kita yang ada di bawah. Selama ini RT RW sudah, maka kemudian ada penghulu, pemimpin adat, kepala suku, ulama, cendekia, pemimpin-pemimpin agama, pemimpin suku, adat. Kita rangkul dan kita ajak agar bersama-sama menghadapi perang melawan COVID-19 ini. Agar bangsa ini segera terbebas. Saya yakin di setiap daerah di bumi Nusantara yang kita cintai ini, di tanah Ibu Pertiwi ini, masih hidup kearifan-kearifan lokal yang membangun sikap kebersamaan dan gotong royong ketika ada ancaman. Inilah yang harus kita lakukan. Bagaimana dalam waktu singkat kita 14 hari ke depan, bagaimana masing-masing wilayah menjaga wilayahnya agar masyarakatnya mentaati aturan protokoler menghadapi COVID-19, protokoler kesehatannya, kemudian masing-masing wilayah menjaga wilayahnya agar kemudian tidak ada yang kemudian masyarakatnya yang datang dari rantau langsung berkumpul dengan dari yang mudik atau pulang kampung berkumpul dengan keluarga, tetapi harus karantina secara mandiri dan disediakan oleh pemimpin-pemimpin formal yang ada di nagari dan desa.
Kemudian kita juga mendorong kampanye ini dilakukan oleh pemimpin-pemimpin formal. Inilah kearifan yang kita miliki selama ini. Bangsa ini bisa merdeka karena seluruh kekuatan bersatu mengusir penjajah. Saya yakin kalau kearifan-kearifan lokal ini kita satukan, COVID-19 akan segera enyah dari bumi Nusantara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.